kemudian masjid kan dekat masjid A katakanlah. Iya. Dan sekarang sudah pindah ke rumah yang lain, rumah baru. Itu karena yang lebih dekat ada masjid B, tapi antara masjid A dan masjid B itu hanya perbedaannya jaraknya beberapa meter saja. Kemudian ketika saya itu misalnya yang terdekat masjid B ini, tapi saya di masjid A ini akan ada kajian. Kebetulan saya yang paling muda untuk istilahnya nguri-nguri kajian di situ. Iya. Apakah saya tetap diperbolehkan untuk pindah-pindah antara masjid A masjid B itu? Iya. Iya, tadi digambarkan bahwasanya hadis yang pertama kita bahas dilarang kita pindah-pindah masjid. Tentunya kita memiliki kaidah fikih yang baku yang ulama sepakat mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku sesuai dengan ilahnya. Jadi sesuai dengan indikasinya, indikatornya apa. Ketika tadi antum gambarkan antum ada dua masjid yang sama-sama dekat, tapi yang kedua lebih dekat. Tapi ternyata yang agak jauh ini sering ada kajian di situ sehingga antum mengurus itu. Itu bukan hal yang dilarang. Kondisi memang kita nggak mungkin terus sholatnya, diperbolehkan. Ketika memang ada kajian sampai zuhur itu ada kajian seperti itu diperbolehkan, nggak masalah. Ini ada udzur yang memang kita katakan ada acara di situ. Kita katakan bahwasanya al-hukmu yaduru ma'illatihi. Yang dilarang itu setiap saat pindah-pindah. Subuh di sini, zuhur di sana, asyar di sana lagi, sini lagi, kita pindah-pindah. Kalau ini ada udzur, kita menggarap sebuah proyek itu, kajian diperbolehkan. Maka sering kan saya katakan, jika hanya dibedakan dengan batas pagar yang bisa dibobol, digabung, maka digabung sekalian. Tapi kalau nggak mungkin sama sekali, maka kita ambil yang lebih ringan mudaratnya. Karena ulama sering mengarah pada kita, jangan sampai kita terkesan orang yang pecah dalam masalah sholat pun kita pecah. Dan mereka lebih mengutamakan i'tisam untuk terus mengajak umat kepada ukhuwah yang benar dalam masalah Islam dan tidak mengesankan kita orang nyempil. Kalau kondisi tadi dikatakan kita sedang ada kajian, maka nggak dilarang, diperbolehkan. Bukan hal yang mutlak nggak boleh. Ketika udah diperbolehkan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ya. Kalau ilahnya itu misalnya yang lebih dekat kita musola. Iya. Dengan masjid lebih jauh 2 kalinya. Iya. Tapi jamaah yang di musola itu terkadang mungkin yang rutin itu isya, maghrib sama subuh saja. Dengan untuk zuhur sama asar terkadang itu lewat waktu atau memang sama sekali nggak ada. Dengan begitu misalnya kita di masjid tetap kita sholat di masjid terus 5 waktunya atau gimana sebetulnya? Iya, ketika kondisi yang digambarkan ada musola, ada masjid memang agak jauh 2 kali jarak musola. Sementara musola hanya diramaikan ketika maghrib, isya ataupun subuh misalnya. Zuhur, asar seringnya kosong. Kita upayakan meramaikan ini dulu. Karena kita katakan kalau kita nggak mulai meramaikannya, ini akhirnya buyar ini musola ini. Akan buyar pada akhir. Pengalaman kita sering amat di kampung-kampung itu, ketika kita mulai menyempil, ini nggak terurus, rusak akhirnya. Sehingga niat wakaf orang yang ingin memanfaatkan musola kecil yang kita pakai untuk masjid itu kita pakai semestinya. Illa tidak ada sama orang kecuali perempuan semua di kampung itu pas jam siang sama asar semuanya perempuan kok isinya kosong. Kita boleh ke sana selama dengan adzan di situ. Kita boleh ke sana. Tapi ketika yang lainnya maghrib, isya dan subuh kita boleh di sini. Itu kita katakan udzur, kita katakan ada hal yang memang kita mengkondisikan itu hal yang sangat darurat, kita harus pindah. Tapi ketika kita bisa meramaikan waktu 3 orang, itu diperbolehkan. Saya sering katakan, dulu masjid kampung saya itu ini insya Allah kurang besar. Kesananya kurang panjang lagi. Itu cuma 4 orang zuhurnya. Itu masjid loh, besar masjidnya. Besar sekali itu. Halamannya bisa memuat mobil sekian, motor sekian. Kalau Id bisa menampung minimal orang 5 orang minimal sampai 1000 orang. Tapi subhanallah kita ramaikan terus sampai mungkin 20 tahun. Bayangkan 20 tahun baru yang namanya kajian. Kalau ramai insya Allah ada 100 orang. Kajian itu 100 orang rutin di luar kota. Itu perjuangannya berat sekali kita ngilengke dan ngilengke. Itu yang kita katakan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Ada lagi? Ya silakan Pak. Ya, masalah tidak. Itu kalau keadaan itu gatal. sakit itu kalau diinginkan tuh enak itu gimana? Iya, itu yang Nabi khawatirkan. Memang enak ya, memang enak. Makanya kita katakan tempatkan yang enak pada tempatnya gitu loh. Mengkosek oleh nama omah wae gitu kan. Sisan keratakan gitu.
Maka memang itu enak. Nabi kan nggak pandang bulu, mau pegel, mau enak nggak enak, itu dia berusaha jangan sampai kita menodai kesempurnaan pahala kita. Saya pun kadang-kadang refleks, kadang lupa ketika mau ke masjid kita kadang gini, tangan kita di belakang ini gini, kadang nggak sadar. Ini di sini begini posisinya kadang-kadang, atau kita kadang-kadang lagi capek ya gini. Kita kadang nggak sadar seperti itu. Ini mungkin kalau khilaf kita masih dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sengaja nyoba apa sih akibatnya kira-kira, ini malah bahaya nantinya kan. Maka kita katakan memang pegel, memang sakit. Makanya mestinya sebelum wudu, nah, saya orang wudu sisa, ratak gitu kan. Dorong lawang, tatak, nah, enak wes. Jadi wudu ke masjid sudah kita nggak ada lagi yang kita pikirkan. Itu termasuk kata para ulama sarana menuju khusyuk pada sholat. Mempersiapkan diri sejak awal, wudu lebih awal, terus ke masjid lebih awal itu sarana pelengkap untuk khusyuk ketika kita sholat. Memang enak sekali ya, nggak ada yang bilang enak, pasti enak itu ya. Makanya banyak orang yang sampai pun sholat, kretek enak memang. Kadang gini dia, ada orang seperti itu, klek, sampai ini klek, memang enak. Tapi kadang yang enak itu malah nggak enak ketika dilarang. Makanya kan kita terjebak dalam sebuah ayat yang Allah katakan di situ, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci ini, tapi itu terbaik buat kamu itu. Dan boleh jadi kamu cinta sesuatu, ini kayaknya enak, tapi itu malah dampak buat kita malah buruk ini ternyata. Mengurangi pahala amalan kita. Sehingga di sini kata para ulama itu berpengaruh besar kepada hati kita. Kalau hati terbiasa diajak nyeleweng, nanti ketagihan biasanya. Oh, rapopo, dampak ya orang eneng. Justru kita kadang khawatirnya kasus ketika bicara ta'zimus sunnah ya. Ketika Nabi pernah menegur sahabatnya, "Qul bi yaminik," makan tangan kanan, ora iso. Kata Rasulullah, selamanya aku gak akan bisa. Aku ora iso kok. Tapi dia bantahnya karena memang sombong. Enggak bisa Rasulullah. Las tata'ta. Selamanya kamu gak akan bisa makan dengan tangan kanan. Benar, selamanya gak bisa dia. Nabi doa kejelekan. Sama kayak orang yang mengatakan, Nabi ketika bersabda, jangan di antara kamu bangun tidur langsung nyelep ke bejana. Tapi cucilah dahulu. Karena di antara kamu nggak tahu di mana tangan bermalam. Dia bilang, oh saya tahu, tangan saya bermalam di bantal misalnya. Allah ada besok harinya dia tidur tangannya masuk ke duburnya sampai ke siku. Naudzubillah min dzalik. Nggak sadar dia masuk ke duburnya. Karena memang orang ketika tidur, masya Allah mesti kemana-mana tangannya. Saya sering dulu nangani masalah kesantrian, santri tidur ada yang nggak pakai apa-apa, sarungan tangan kanannya ke depan, kirinya ke belakang. Itu memang betul Rasulullah. Kamu nggak tahu di mana bermalam, entah ke hutan atau ke gunung kita nggak tahu. Semua gerayangan. Nabi bilang jangan langsung ke bejana atau berwudu. Sehingga kata para ulama kita dituntut terbiasa untuk menghormati, mengagungkan sunnah agar tidak meremehkan perkara yang besar lagi. Karena ingat kata para ulama, perkara yang kita anggap remeh itu justru bisa mengarah kepada meremehkan yang besar pada akhirnya. Meremehkan yang besar. Sering ketika itu Syekh Salim juga mengingatkan kita ketika bicara masalah soft, kata Salim Hilali. Ketika Nabi mengatakan wala takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Janganlah kalian berselisih ketika ngatur soft. Karena perselisihan lahir bisa berimbas ke batin. Ya, saya bilang dulu ketika orang injak soft, injak kaki saudaranya, dia malah marah. Ini yang betul dia bilang. Akhirnya musuh. Sampai sekarang musuh. Saya nggak akan senang sama dia sampai mati. Bahaya ini. Kata Syekh mengatakan perkara yang Nabi suruh kita, kalau perkara yang sepele kadang-kadang ini kita belum bisa manut, jangan harap perkara yang besar menurut kita. Ketika orang terbiasa mendapatkan soft, maka insya Allah ketika berjihad selalu rapi dia bisa. Karena yang kecil sudah dia biasakan. Terus rutin. Ibaratnya tentara itu belajar PBB baris berbaris itu 3 bulan setiap hari sarapannya baris. Pagi sampai sore baris berbaris 3 bulan. Makanya yang paling sempurna kalau baris siapa? Tentara. Kalau kita kan sering salah, lupa terus. Tentara nggak bisa salah. 3 bulan matang dibikin muntah kemeng pokoknya. Isuk tekan sore PBB baris berbaris terus seperti itu. Terlatih mereka sama kayak kita ketika dibiasakan untuk menjalankan hal yang baik dan itu rutin akan mengarah pada hal yang istiqomah nantinya. Nabi kan sudah mengatakan ahbul a'mal ila Allah taala aqani adwamuha wa in qallat. Adwamuha wa in qallat.
Amal yang paling Allah cintai itu adalah orang yang kontinu beramal walaupun sedikit, terus kontinu dan berkelanjutan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.